Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lembung Mangkurat. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Kami terdiri dari 3 orang guru. Saya Taufik Rahman. Saya Cahela Ramadana. Dan saya Aidatul Fitriah. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis modal kanvas, yaitu tentang usaha mini chicken crispy. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis modal kanvas. Bisnis modal kanvas adalah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Konsep bisnis modal kanvas mengandalkan gambaran ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata tentang jenis pelanggan mereka, pengeluaran, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Apa saja elemen dalam bisnis modal kanvas? Terdapat 9 elemen penting yang berhubungan dalam bisnis, yaitu customer segment, segmentasi konsumen. Elemen pertama yang wajib ada dalam bisnis modal kanvas yaitu segmentasi konsumen. Apapun menjadi bisnis yang Anda miliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Anda juga harus menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis. Segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk ataupun jasa Anda. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan segmentasi produk Anda, yaitu customer jobs. Di dalam segmen ini, Anda harus menentukan apa saja hal yang ingin dicapai pelanggan, masalah yang mereka hadapi, apa saja kebutuhan yang mereka miliki, bagaimana produk atau layanan Anda dapat membantu pelanggan. Selanjutnya, customer gain. Segmen ini membuat tentang manfaat yang diinginkan ataupun yang diharapkan konsumen dari usaha Anda. Yang terakhir, customer pain. Segmen ini akan menggambarkan emosi negatif, apa yang bisa membuat konsumen mereka tidak nyaman, resiko yang ditakutkan, dan buruk. Elemen yang kedua yaitu value proposition, proposisi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja yang menjadi target konsumen, kemudian Anda harus tahu bagaimana bisnis Anda dapat bermanfaat untuk para pelanggan. Value proposition ini akan menjelaskan mengenai poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Agar lebih detail, dengan menjawab pertanyaan di bawah ini bisa membantu Anda dalam menyusun value proposition yang tepat. Yang pertama, apa saja keunggulan yang ditawarkan ke pelanggan ketika menggunakan produk Anda? Yang kedua, manfaat apa saja yang akan diperoleh pelanggan setelah membeli atau menggunakan produk? Mengapa pelanggan harus memilih produk Anda dan apa yang membedakannya dari pesaing Anda? Dengan membuat value proposition, Anda dapat mengetahui apa saja manfaat yang diperoleh para konsumen saat menggunakan produk dan layanan Anda nantinya. Di sini, Anda bisa menunjukkan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor. Tawarkan semua value yang sifatnya unik kepada para pelanggan. Ada kurang lebih 11 value proposition menurut Alexander Osterwalder dan juga Yves Wagner. Di antaranya, 1. Newness, sebuah nilai kebaruan yang sebelumnya belum pernah ditawarkan oleh bisnis lainnya. 2. Performance, ini adalah peningkatan performa ataupun kinerja bisnis. Yang ketiga, customization, produk yang bisa disesuaikan dengan keperluan individual pelanggan. Yang keempat, getting the job done, ini adalah nilai dari membantu pelanggan dalam melakukan pekerjaan atau membantu memecahkan masalah tertentu. Yang kelima, design, nilai dari sisi desain sebuah produk, misalnya saja di industri fashion. Yang keenam, brand atau status, menunjukkan status sosial tertentu saat menggunakan produk. Yang ketujuh, price, menawarkan nilai yang serupa dengan harga yang lebih murah atau terjangkau kepada segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Ke-8, cost reduction, nilai yang ditawarkan kepada pelanggan merupakan pengurangan biaya dari kegiatan yang dilakukan, misalnya kepada produk aplikasi kasir, payroll, atau HR. Yang 9, risk reduction. Ini adalah nilai yang berupa pemberian garansi terhadap produk dan juga layanan dalam hal pengurangan risiko. Yang ke-10, accessibility, memberikan akses kepada pelanggan yang awalnya tidak dapat memperoleh produk atau jasa tersebut. Misalnya saja program
Pegadaian yang sekarang bisa memungkinkan pesertanya untuk menabung emas tanpa perlu membelinya secara fisik. Yang terakhir, konvensiasi memberikan kenyamanan dan juga kemudahan kepada para pelanggan. Segmen yang ketiga yaitu channels atau saluran. Channel adalah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Pikirkan dengan baik channel apa saja yang bisa digunakan untuk menjangkau konsumen. Misalnya saja dengan menggunakan media sosial, website, dan lain sebagainya. Salah satu channel yang paling pas untuk menyampaikan produk kepada para konsumen yaitu melalui website. Dengan membuat website bisnis bisa membantu Anda untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan mudah. Selain itu, website juga bisa menampilkan katalog produk Anda dengan menarik dan juga menentukan tempat para pelanggan untuk melakukan interaksi. Lalu yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen. Setelah mengetahui dan memahami segmentasi pasar yang sesuai dan channel yang akan digunakan, maka sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana bisnis Anda bisa berinteraksi dengan pelanggan. Pahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor. Contoh yang dapat Anda terapkan misalnya saja dengan memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, atau menyediakan program membership. Perlu dipahami bahwa karakter setiap pelanggan berbeda-beda. Oleh karena itu, Anda harus memahami bagaimana cara mengambil hati dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Tidak hanya saat menjual produk saja, namun juga saat menghadapi komplain, menjawab berbagai pertanyaan konsumen, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen bisnis kanvas yang satu ini menggambar sumber pendapatan yang berasal dari bisnis Anda. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan semaksimal mungkin. Cobalah untuk pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis yang Anda rintis. Misalnya saja, selain mengandalkan sumber penghasilan utama dari penjualan produk, seiring dengan perkembangan bisnis, Anda juga dapat membuat program membership ataupun memberikan pilihan untuk upgrade kehanan dengan harga yang cenderung lebih tinggi. Pahami strategi yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jangan sampai ada produk ataupun kinerja yang tidak digunakan secara maksimal. Lalu, yang keenam, ada key research atau sumber daya. Agar tetap kompetitif dalam ranah bisnis yang Anda jalani, Anda perlu sumber daya yang sesuai guna mendukung kegiatan bisnis Anda. Key research adalah daftar sumber daya yang sebaiknya Anda miliki untuk mewujudkan value proposition. Untuk key research sendiri dapat dikategorikan menjadi 4 tipe. Antara lain yaitu yang pertama, ada physical research atau tempat usaha, bangunan atau gedung, kendaraan mesin, bahan baku atau produk. Yang kedua ada intellectual research, yaitu merek, hak cipta, partnership, paten, dan trademarks. Yang ketiga ada human research, yaitu orang melakukan kegiatan perusahaan, sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada financial research, yaitu saldo tunai, dana, kredit, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities merupakan sebuah elemen yang ada di dalam business model canvas yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Lalu yang kedelapan ada key partnership atau kerjasama. Key partnership merupakan elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang Anda perlukan untuk mencapai key activities dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Partner utama ini bisa berupa third party seperti hanya supplier, mitra bisnis ataupun perusahaan lain yang mendukung kegiatan bisnis Anda. Lalu yang terakhir atau yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur biaya. Cost structure adalah elemen terakhir yang ada di dalam bisnis model kanvas.
Di dalam elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Selain itu juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien untuk meminimalisir resiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan di dalam bisnis Anda perlu membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga pembukuan yang baik. Oke, selanjutnya yaitu ide bisnis modal kanvas, yaitu Chicken Crispy Mini. Yang pertama itu ada key partner atau mitra utama. Di sini ada Pasar Kalindo yang kami ambil. Yang kedua, key activities atau kegiatan utama. Di sini yang pertama membuat ayam goreng dan menjual ayam goreng. Yang ketiga yaitu Value Proposition, yaitu proposisi nilai. Di sini ada citra rasa yang renyah dan gurih. Dan selanjutnya nomor 4, Customer Relationship, yaitu hubungan antara konsumen, yaitu pelayanan yang ramah melalui direct selling, yaitu penjualan langsung. Yang kelima, Customer Relationship, yaitu segmen pelanggan. Di sini ada anak-anak dan juga remaja, bisa juga dewasa. Dan selanjutnya yang keenam, Key Resources, yaitu sumber kunci. Di sini ada bahan dan peralatan, juru masak dan juga SDM. Loss struktur, yaitu struktur biaya. Di sini ada bahan baku dan juga operasional lainnya. Dan yang terakhir, revenue stream, yaitu aliran pendapatan. Di sini ada pendapatan dari direct selling, yaitu penjualan langsung dan juga takeaway. Oke. Sekian penjelasan materi BMC dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.